Perkenalkan, nama saya Syahrini Fikri. Nama saya Maulinda Rahmantari. Di sini kita berdua bakal ngomongin tentang kerajaan Pajang. Di sini ada audiens kita. Coba perkenalkan diri dulu audiensnya. Perkenalkan, nama saya Bapak Fikri Sofa. Saya Nurjana. Saya Tiara Himawardana. Saya Rangapti. Ya, selanjutnya itu ada kita bahas dulu tentang sejarah kerajaan Pajang ya. Jadi kerajaan Pajang itu salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa, berdiri sekitar abad ke-15 Masehi, yang menjadi bagian dari penyebaran Islam di Jawa, khususnya di Surakarta. Nah, kerajaan Pajang ini kelanjutan dari Kesultanan Demak yang runtuh akibat perebutan kekuasaan antara para adipatinya. Terus kerajaan Pajang ini berpusat di Desa Pajang, Kota Surakarta. Nah, raja pertama kerajaan Pajang yaitu Sultan Hadiwijaya atau biasa yang disebut Joko Tingkir. Joko Tingkir ini seorang bupati Demak yang berhasil mengalahkan Arya Penangsang, Adipati Jipang yang memberontak terhadap Sultan Trenggana, Raja Demak terakhir. Dengan bantuan Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, Sunan Kalijaga, yaitu Joko Tingkir mengambilkan Sultan Trenggana sebagai Raja Demak pada tahun 1546. Selanjutnya ada letak geografi kesejarahan dari Pajang. Bentang alam Rengging itu terletak di lereng tenggara Gunung Raung dalam lembah yang dialiri oleh Begawan Solo dan dikelilingi oleh Gunung Lawu di timur dan Gunung Merapi di barat. Jadi sebelum tahun 1000 wilayah ini kurang penting gitu secara politis dan ekonomisnya dibandingkan dengan dataran tinggi Ketu dan Mataram. Namun adanya prasasti penambangan dari tahun 1903 menunjukkan bahwa tempat ini itu memiliki peran penting dalam perhubungan antara Jawa Tengah dan Timur. Jalur melalui lereng selatan, Gunung Lawu, Wilis, dan Semeru memungkinkan perjalanan dari Mataram ke Blambangan. Lalu pada abad ke-14, Pajang disebut sebagai kitab negara Kertagama sebagai salah satu tempat yang dikunjungi oleh Taimur antara abad ke-11 dan ke-14. Dan ada kerajaan besar di Jawa Tengah Selatan, tetapi wilayah ini tetap di bawah pengaruh Majapahit. Di saat yang sama juga, Demak mulai muncul sebagai kerajaan kecil yang dipimpin oleh tokoh-tokoh beragama Islam. Meskipun kewibawaan Majapahit masih diakui hingga awal abad ke-16. Lalu Sultan Hadiwijaya dan wilayah kekuasaannya. Sultan Hadiwijaya, raja pertama Pajang, dikenal sebagai Mas Karebet atau Joko Tingkir. Dia dibesarkan di Tingkir setelah ayahnya meninggal dan kemudian mengarungi di Keraton Demak setelah kematian Sultan Demak Raden Trenggana pada tahun 1546. Joko Tingkir berhasil memindahkan pusat kerajaan ke Pajang, wilayah pedalaman yang lebih strategis. Meskipun Hadiwijaya sering digambarkan sebagai raja yang lemah dalam babat Jawa, kenyataannya tuh dia mampu menguasai wilayah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur di bawah pemerintahannya. Lalu Pajang juga mencakup Bagelen, Kedung Pasir atau sekarang Banyumas, Wirasobo, Purbalingga, dan Madiun. Pada tahun 1508, warga utama dari Wirasaba ditindak oleh pasukan kerajaan Pajang, menunjukkan kekuatan Hadiwijaya menjelang akhir masa pemerintahannya. Lalu ada geografi politik Pajang itu. Geografinya itu agraris maritim. Jadi Pajang memiliki potensi sebagai kerajaan agraris maritim dengan Begawan Solo sebagai urat nadinya. Lalu adanya pelabuhan utama. Pelabuhan di Jawa Timur seperti Resi dan Jeratan di Muara Begawan Solo memainkan peran penting dalam perniagaan internasional. Lalu Begawan Solo juga sebagai urat nadi. Begawan Solo sepanjang 540 km dengan wilayah pengairan seluas 15.425 km, sekitar 1/8 luas Pulau Jawa.
Lalu 3 bagian utamanya itu ada hilir atas Kota Solo 94 km 94 km dari mata air di lereng Gunung Lawu. Terus hilir tengah Bojonegoro bagian dari Kadipatin Jipang dengan tanah kapal yang kering. Terus ada hilir bawahnya itu dari Babat hingga pantai dengan pelabuhan Sidayu, Jaratan, Gresik, dan Giri. Perekonomian Pajang. Pajang memiliki perekonomian yang menggabungkan sektor agraris dan maritim dengan memanfaatkan letaknya yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Nah, agraris pertanian, wilayah Pajang yang subur terutama di sekitar Begawan Solo. Memungkinkan pertanian produktif, lahan pertanian di Pajang menghasilkan juga beras dan hasil bumi. Terus lainnya menjadi dasar ekonomi agraris. Kalau irigasi, sistem irigasinya itu baik di sepanjang Sungai Begawan Solo, mendukung pertanian efisien. Lalu maritim perdagangannya, seperti Gresik dari Jaratan yang berfungsi juga sebagai pusat perdagangan. Pelabuhan ini juga menghubungkan antara Pajang dengan jaringan perdagangan internasional. Lalu ada komoditasnya. Komoditas yang diperdagangkan itu termasuk rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang kerajinan. Jadi pada kerajaan Pajang ini mencapai masa kejayaannya itu pada masa pemerintahannya ini Sultan Hadiwijaya, karena Sultan Hadiwijaya ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Mataram, Madiun, Kediri, Pasuruan, Tuban, Gresik, Surabaya, Madura, dan Blambangan. Dan Sultan Hadiwijaya juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, kayak di Aceh, Banten, Cirebon, dan Makassar. Sultan Hadiwijaya juga dikenal sebagai raja yang baik hati, adil, dan bijaksana, dan sangat menghormati para ulama dan para wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Mungkin para audiens ada yang ingin mendapatkan atau yang ingin caranya atau mendengar lebih kenalnya sih. Tadi itu kan berarti Pajang itu setelah Demak ini. Tapi ada julukan ke kerajaan Pajang itu sebagai jembatan antara Demak dan Mataram. Itu gimana Mas? Bisa dijelaskan mungkin? Skip. Baik, saudara pendapat, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab. Jadi kenapa kerajaan Pajang ini menjadi jembatan gitu buat kerajaan Mataram, dari kerajaan Demak ke Mataram, karena Sultan Hadiwijaya ini dibantu untuk mengalahkan Arya Penangsang oleh Ki Ageng Pamanahan dari Kesultanan Demak. Nah, si Sultan Hadiwijaya ini dibantu oleh anaknya yang Pamanahan yaitu Sutawijaya untuk membunuh Arya Penangsang. Nah, ketika berhasil, si Sultan Hadiwijaya ini memberikan sebuah tanah ke yang membantu ini, jadilah kerajaan Mataram Islam ya, bukan Mataram kuno. Terus lanjut, mungkin ada lagi yang ingin menanggapi. Kan Pajang kan sebagai kerajaan yang muncul setelah hubungan Majapahit pada abad ke-15 yang dimana itu memainkan peran penting dalam sejarah politik. Jadi bagaimana hubungan antara Pajang dan kerajaan lain yang ada di Jawa itu seperti Mataram dan Demak mempengaruhi perkembangan kerajaan-kerajaan pada masyarakat. Menurut saudara Kedon, Jadi hubungan antara Pajang dan kerajaan yang ada di Jawa seperti Mataram dan Demak itu mempengaruhi perkembangan Pajang. Jadi Pajang itu sebagai kerajaan yang muncul setelah
setelah keruntuhan Majapahit pada abad ke-15. Politik Jawa Tengah terus berawal dari kepemimpinan Adipati Senopati yang kemudian menjadi Sultan Adiwijaya. Pajang juga berhasil mengambil alih kekuasaan dari Demak dan mendirikan kerajaan mandiri dengan ibu kota di Pajang yang ini merupakan bagian dari wilayah sekitar Solo. Di bawah Sultan Adiwijaya, Pajang mengalami periode perluasan ke wilayah dari wilayah sekitar Solo. Ya, perluasan ke wilayah Jawa Timur itu menunjukkan ambisi politiknya yang kuat dalam mengonsolidasi kekuatan di wilayah ini. Gitu. Lalu tahunya untuk hubungan yang buruknya apa gitu? Apakah ada kejahatan? Jadi setelah Sultan Sriwijaya meninggal ini, jadi kekuasaan kerajaan Pajang ini dipindahkan ke Kerajaan Mataram. Jadi kerajaan Pajang bisa dibilang runtuh karena kekuasaannya dipindahkan ke Kerajaan Mataram. Nah, namun Kerajaan Mataram ini berekspansi lah sampai ke Jawa bagian timur. Gitu. Mungkin ada yang lain? Atau mungkin sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.